Ya Bu, sebentar Bu. Ini ada yang ditulis. Silakan ditulis satu Bu, didiktekan ke temannya. Bah, ini udah ada satu pertanyaan. Boleh sekarang atau nunggu kumpul dulu? Langsung aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA. Kami jauh-jauh datang dari New York, jamaah Masjid Al-Hikmah New York. Oh iya, di New York. Pertanyaannya mungkin sudah sering dibahas. Bagaimana mendoakan orang tua yang sudah wafat? Apakah membacakan Al-Fatihah? Salah satu amalan yang akan sampai apa, A? Baik. Kira-kira seperti itu. Ada 4 amalan untuk orang tua yang sudah wafat. 1, mendoakannya dan memohonkan ampunan. Rabbig firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Kemudian menjaga silaturahim dengan teman orang tua. Udah mulai gerimis kah? Ya. Ya, sok duduk we di sana, silakan teh ya, nggak apa-apa. Lanjutkan. Di sana masih ada tempat sedikit ya. Saya mohon maaf ya. Pokoknya apapun yang terjadi kuncinya jangan sampai kotor hati. Setuju? Mau desak sini, ini jangan, ini tenang ya. Ini jangan, ini kursi saya ini Bu. Ini Ibu duduk di kepala saya. Nah, kalau itu harus hati-hati. 1, tadi apa? Mohonkan ampunan. 2, doakan kebaikan. 3, sambung silaturahim dengan orang tua. Dan juga bisa berwakaf, bersedekah untuk nama orang tua. Bisa menghajikannya. Ya, bayarkan hutang-hutangnya. Kewajiban-kewajiban orang tua penuhi oleh anaknya. Itu bagian dari bakti kepada orang tua. Ya, insya Allah Bu, mudah-mudahan Allah tidak menurunkan hujan lebat. Ya, sabar aja insya Allah. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya arisan dalam Islam? Soalnya ada yang bilang riba. Dan di bawahnya ini cerita sih Bah tentang arisan di RT-nya. Tapi kira-kira itu, apakah termasuk riba arisan itu? Abang nggak tahu arisan tuh kayak gimana? Arisan itu gini Bah, jadi misalnya anggota arisannya ada 10. Disepakati arisannya misalnya per bulan 500.000. Nah nanti bulan pertama 500 kali 10 kocok nih siapa duluan yang dapat, nanti dia dapat 5 juta pertama kayak gitu. Nanti bulan kedua dikocok lagi. Jadi dia utang dong yang dapat 5 juta. Iya sebetulnya iya. Mungkin gini ya, niatnya mungkin bukan arisan lah, niatnya nabung bersama ya, niatnya nabung bersama nanti. Karena itu kan yang udah dapat jadi hutang kan? Kalau dia meninggal gimana nya? Gimana kalau udah dapat 5 juta terus dia cepat-cepat meninggal? Ya itu dia Bah masalahnya. Mungkin ahli warisnya ya. Iya wajib ya. Itu. Enak. Udah dapat terus meninggal ya. Jadi sebaiknya gimana Bah? Karena ini kan fenomena yang sangat umum ya. Ya harus sadar aja bahwa dia akan jadi hutang tuh. Ya. Dia dapat, dia kan harus memenuhi sampai yang terakhir ya. Jadi sampai terakhir mungkin bayar. Saran saya sih jangan diniatkan arisan ya, tapi nabung bersama. Kemudian kita sepakati nih siapa yang paling perlu dapat duluan, dan paling perlu ini. Tapi semuanya dengan niat saling ta'awun, tolong menolong. Tanpa dilebihkan, itu berkurang nggak nanti keuntungan yang paling belakang? Enggak. Tetap bertambah nggak? Tetap sama dapat, aja. Ya niatnya itulah saling tolong menolong, nabung bersama tiap bulan. Jadi terkumpul 5 juta misalkan. Terus siapa yang paling mampu? Apakah mengundi boleh dalam Islam? Oh boleh, sepanjang undian itu bukan seperti undian judi ya. Saya belum membahas lebih lengkap karena saya belum tahu yang paling aslinya gimana, dan nggak pernah ikut arisan ya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum AA, tadi berhubungan dengan bercermin. Bagaimana jika setiap bercermin
melihat wajah sendiri, kita selalu menyebut kebesaran Allah dan selalu mengucap terima kasih kepada Allah atas semua karunia. Apakah diperbolehkan? Mungkin merasa kalau bercermin, aduh cantik sekali gitu kan. Nah itu mungkin ada rasa ujubnya gitu. Nah sambil mengucapkan terima kasih ke Allah gitu, boleh tidak? Terima kasih. Oh ada doanya, bagaimana doa bercermin tuh? Allahumma barik. Itu makan lagi, ibu mah ngaca makan, kewenangan makan. Hasan ta khulqi fahasin khuluq. Ya maka indahkanlah akhlakku sebagaimana engkau indahkan rupaku. Dengar ya Bu ya. Sebetulnya memang yang penting tuh mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Jelas? Mata melihat diri, hati ingat oh ini ciptaan Allah. Jadi orang yang yakin ini ciptaan Allah, bagusnya tidak ujub, ada kekurangan versi dia tidak minder, lihat yang lebih bagus tidak iri, lihat yang dianggap kurang bagus tidak menghina, dan siap Allah melakukan apapun terhadap diri kita. Hujan kan? Nah, mesti gerimis kan? Oh hujan poyan kombinasi ya, sabar. Shh, dengerin nih, belum selesai. Ada lagi yang lebih penting sambil ngaca, yaitu ingat dosa yang dilakukan oleh wajah ini. Pas ngaca lihat mata, lihat apa aja kamu ha? Banyakan melihat Quran, banyakan melihat WA, gitu. Ngomong apa? Suka istighfar, gitu Bu. Halo? Coba, saya sih udah nggak pakai bedak ya, nggak pakai lipstik, jadi paling sadarnya waktu wudhu. Waktu wudhu, astagfirullah ya Allah, ampuni maksiat wajah saya ini, ampuni maksiat mulut saya, pikiran saya. Nah bagusnya ibu sambil bercermin, sambil ingat ini ciptaan Allah, dan nggak boleh kecewa tubuh kita jadi tua ya, nggak boleh kecewa loh Bu ibu jadi tua. Tahu kenapa? Karena udah jadi ya kan, sing ridho, ada ini bukan milik kita. Biarin. Rambut beruban, biarin, sesuka Allah ya. Dan kemuliaan mah bukan datang dari suwarikum wa amwalikum, tapi kemuliaan datang dari hati dan amal. Jelas? Adakah ciptaan Allah yang jelek? Yang gagal? Yang cacat? Ada tidak? Enggak ada, semuanya sempurna menurut ilmu Allah. Ada yang tidak ada kakinya, memang Allah nyiptakan tidak ada kakinya karena Allah punya rencana sendiri. Tuh pernah kemarin ada lihat yang viral ya, yang autis dengan yang Down syndrome. Yang Down syndrome itu, waduh meluk, aduh indah sekali itu. Dan tidak ada yang gagal. Kok gimana ya dia lahir begitu? Ini Mas Punto nih ya. Mas Punto itu salah seorang santri umur 36, tinggal di masjid, kaki lumpuh, mata buta. Alhamdulillah kemarin sudah ke KUA tuh. Sudah bayar dan sudah bayar untuk catering katanya 8 jutaan. Nikah insya Allah tanggal 22 ya. Pikir-pikir gimana ya? Tapi ada muslimah yang memang maunya suami yang seperti itu. Coba. Ya udah. Jadi jangan suka suudon. Ya selanjutnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA, apakah transfusi darah akan mempengaruhi akhlak penerima darah? Bagaimana hukumnya? Sebab dalam darah ada gen turunan dari orang tua. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya emang enggak ya. Ada dokter di sini. Emang di darah itu ada DNA kan? Darah juga enggak lama umurnya. Mau dikasih amalan enggak nih? Mungkin lebih ini misalnya pendonornya itu usahakan ya Bu ya, kalau nanti ada masalah gitu, apapun, nanti satu berbaik sangka ke Allah.
Jadi kalau ada nanti kepahitan, jangan buruk sangka, karena selama ini Allah Maha baik ke kita. Kalau udah ketemu kasih tahu apa. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain hadirin Allah. Kalau darurat Allah, Bu, kalau Allah sebel ke kita, model kita ini udah disambar, kita nggak bisa milih darah yang mana. Benar? Coba lihat barusan hujan, darah, tapi biasanya darah yang masuk aja kan sudah ditelusuri dulu dari berbagai penyakit. Kalau saran saya sih itu bagian darurat. Dan nggak mungkin kita ngadak-ngadak cik atau darah naon ya tanam saya. Nggak ada, nggak kayak infus kan ya. Jadi seperti ini tidak hanya darurat, kadang lagi dan tetap saja gitu. Baik seseorang itu karena ketakwaan udah sangat paham bagaimana efeknya kalau tempat begini hujan besar udah repot. Mana yang lebih utama menolong saudara yang minta bantuan materi tiap bulan, yang ini dikemanakan, padahal saudara itu sehat keluar, tapi tidak mau berusaha. Sementara suami melarang. Tidak ada yang lebih paham masalah kita selain Allah. Satu apa? Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain suami. Suami sayang ke istri nggak seberapa dibanding sayangnya Allah. Orang tua sayang ke anak itu juga tidak seberapa dibanding sayangnya kalau saudara ini. Sayangnya Allah ke kita. Jadi kalaupun ada takdir-takdir yang tidak cocok, jangan sampai buruk sangka ke Allah. Ya Allah, kenapa saya begini? Di mana keadilanmu? Kalau diadili hancur kita ini juga. Kalau niatnya, jadi kalaupun ada kepahitan tetap berbaik sangka ke Allah. Yang kedua apa? Tiada yang memahami masalah kita selain. Ada lagi Ibu? Kita tuh nggak begitu ngerti Bu masalah kita tuh, kecuali nafsu yang bikin kecewa teh. Dan yang ketiga, tidak ada yang bisa menolong kita selain hanya Allah. Untuk urusan reguler mau gabung kan jin dan manusia nggak bisa kalau Allah nggak takdirkan tuh Bu. Jelas? Untuk SMA, orang SMP janji mau nolong sok janji, mau sejuta janji, 100 juta janji, kalau Allah tidak izinkan nggak kejadian. Semua kejadian itu hanya milik Allah. Jadi makanya kalau ada masalah apapun husnuzon kepada Allah. Ibu perhatikan, bagaimana caranya supaya saya bisa berbaik sangka ke Allah. Kan ada yang nanya gitu, gimana? Gampang, lihat apa yang sudah Allah berikan kepada kita sepanjang hidup ini. Di sini Bu, halo, ada sekolah namanya Ajia. Coba Ibu kan sudah ada lama, saya lihat kebanyakan ada lama di dunia ya. Nah itu digratiskan. Saya tidak nyebut sebentar lagi ya. Kemarin itu kebijakannya karena banyak yang daftar. Yang mau bayar Ibu tekan lama di dunia teh, tapi bayarnya apa yang kurang dari Allah selama ini? Coba jawab. Di sananya jadi beasiswa. Pernah Allah lupa ngasih makan ke Ibu? Ngasih minum lupa? Pernah Allah lupa ngasih pakaian? Ibu mau masuk SMA. Pernah Allah lupa nggak ngasih oksigen? Nggak ngedipin mata gitu terus enggak kan? Tapi nanti sebetulnya setiap saat kita ini dalam limpahan karunia tiada bertepi. Yang nantinya kalau kita apa amalan apa amalan Ibu yang kalau Ibu meninggal misalkan pulang dari sini, sebutkan apa amalan yang bisa dibawa pulang ke kubur. Nah kan perlu guru sholat dari sini. Khusyuk tidak? Dosennya, ustadznya ke depannya tuh. Ya, pertanyaan terakhir ngawur juga. Ngaji banyakan mana baca WA baca Quran, melakukan makanan ya seperti Kentucky, Quran yang dibaca ngerti gitu. Tidak karena saya kalau sedekah banyakan mana yang disimpan dengan yang disedekahkan, banyakan mana yang dipakai jajan keperluan pribadi dengan yang disedekahkan. Es krimnya takut ada campuran gitu. Udah dikit nawar. Saya bertanya sama ponakan yang kerja di Kentucky, apa coba tahu cara zikir gitu. Jarang gitu. Apa sebutkan jadi emosi begini saya sebutkan kalau ya, kita mati nih pulang dari sini apa kira-kira yang bisa membuat Ibu kita ragu dua hal yang selamat dikubur. Amalan satu, apa? Cari informasi sampai Ibu pasti. Misalkan di sana ada logo halal dari MUI. Ibu makan aja. Ini saya kalau dosanya ditanggung MUI kalau ada yang salah. Kalau MUI udah benar, berarti yang itunya yang jahat. Tapi Ibu udah ketanggung oleh para ulama. Kalau ngandelin tapi kalau Ibu masih ragu, ya ini halal atau tidak? Gini Bu caranya. Udah gitu minusnya, nganggap orang lain meremehkan. Ya sederhana. Pada siapa tahu yang diremehkan itu yang direndahkan, dihina, ragu tinggalkan Bu. Mungkin rumusnya dalam Islam kalau ragu
tinggalkan halal haram halal. Ragu nggak usah makan. Kan nggak makan itu baik-baik aja ya. Aduh, meruduk. Itu harusnya kalau udah bonus. Ma, silakan. Nggak kedengaran, Bu. Saya asli dari Cibaduyut, Bandung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jauh-jauh ke sini tuh. Udah 1 tahun saya ikut MT Aisyah ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang mau saya tanyakan, saya tuh punya sahabatan udah lebih dari 26 tahun. Tapi dia non muslim. Di saat dia meninggal, apa boleh saya mendoakan dia karena dia sangat-sangat baik sekali sama keluarga saya gitu. Doa apa? Ya, doa apa yang justru saya minta penjelasan dari AA gitu. Tapi beda keyakinan. Yang lain teh mengikut jawab atau apa recet begini? Yang saya tahu, Bu, kalau beda agama tidak masuk ke wilayah didoakan. Kalau ibu mau doakan, doakan aja anak-anaknya, keluarganya supaya dapat hidayah. Jadi boleh ya mendoakan keluarganya supaya diberikan kesabaran gitu. Diberikan hidayah, hidayah. Bu, yang iya. Hidayah tuh paling top ya, karena kalau dapat hidayah berarti selamat nanti ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.